Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih membahas Palestina. Sudah beberapa waktu ya kita tidak membahas ini, tapi insya Allah sedikit demi sedikit kita terus bahas. Kita sampai kepada halaman 40 tentang bagaimana adanya rencana-rencana Amerika untuk menjadikan Palestina ini bagian dari peta jalan damai mereka, menginginkan menjadi dua negara antara Palestina dan Israel ya, tapi ternyata ini tidak dihubris oleh orang Israel sendiri, bahkan oleh Perdana Menteri pada waktu itu, Perdana Menteri Sharon. Kita lanjutkan di sini. Jadi perlu diingat bahwa rencana Sharon untuk menarik mundur dari jalur Gaza bukanlah hal baru. Jadi dalam satu perundingan di sini dikatakan ada perjanjian atau ada klausul atau ada kesepakatan mereka untuk menarik mundur pasukan dari Gaza. Gaza itu wilayah Palestina, tapi mereka duduki juga untuk ya tadi ya alasan mereka menghancurkan atau melemahkan bibit-bibit atau kelompok-kelompok yang melawan Israel. Akhirnya mereka mengirim pasukan ke Palestina, ke jalur Gaza itu, sampai akhirnya ada sepakat untuk Israel ini mundur dari jalur Gaza. Nah, tapi sebenarnya rencana menarik mundur pasukan dari jalur Gaza ini bukan hal baru. Artinya ini pernah dijanjikan oleh Sharon sendiri. Jauh sebelumnya kelompok kiri Israel, jadi kelompok yang sangat kelompok kiri ya. Jadi kelompok kiri Israel ini telah menuntut hal yang sama. Jadi seolah-olah dia ini membela Palestina gitu ya. Kelompok yang seolah-olah sangat membela Palestina. Terutama Shimon Peres. Jadi ini juga sempat nanti menjadi Perdana Menteri. Penarikan mundur dari Gaza merupakan salah satu sasaran Shimon Peres waktu itu. Alasannya karena kondisi demografis di wilayah Gaza menjadikan urusannya lebih sulit dibandingkan dengan kondisi di tepi barat. Jadi ini bukan semata-mata membela Palestina, tapi memang karena mereka menghadapi kesulitan kalau dia betul-betul di Gaza. Begitu kata Shimon Peres. Beda dengan di tepi barat ya, di tepi barat yang lebih dekat kepada atau perbatasan atau bagian dari kota Yerusalem di situ ya, maka itu lebih mudah ya. Keadaan ini yang mendorong mana dia tadi ya.
Keadaan ini yang mendorong dilakukannya penarikan mundur dari Gaza, karena tidak akan berpengaruh apapun terhadap aspek keamanan negara Yahudi. Sebaliknya, tepi barat tidak jauh dari garis pantai dan puluhan kilometer dari garis pantai seperti pantai Tulkarem dan Qalqilia yang panjangnya lebih dari puluhan kilometer. Tentu saja hal itu tidak memberikan zona strategis. Terlebih institusi Yahudi sama sekali tidak memiliki zona strategis walau dengan menduduki tepi barat, yang memungkinkannya untuk mempertahankan diri saat terjadinya serangan dari daerah perbatasan sebelah timur. Karena panjangnya daerah perbatasan dan sedikitnya penjagaan, maka upaya penarikan mundur dari Gaza sama sekali tidak akan berbahaya dan berpengaruh, bahkan akan mendatangkan berbagai manfaat bagi institusi Yahudi. Jadi sebenarnya mereka ini punya aspek ekonomi gitu loh. Mereka itu bukan betul-betul ingin menolong Palestina, bahkan bukan betul-betul untuk bagaimana ya tadi mencegah kondisi peperangan, bukan. Tapi mereka sebenarnya mengambil jalan ini karena menguntungkan. Nah, inilah sistem kapitalis mereka kan gitu ya, sama. Ya. Di antara manfaatnya adalah akan dapat membebaskan sekitar 1,3 juta jiwa sesuai dengan catatan statistik resmi yang tinggal di Gaza. Pada saat Israel menyadari adanya kesulitan demografis di Gaza, selain itu populasi penduduk Arab di jalur hijau, tepi barat dan Gaza terus meningkat. Dengan adanya rencana penarikan mundur tersebut, Yahudi akan terbebas dari serangan berbahaya yang mungkin muncul di sektor tersebut akibat diterapkannya aksi kriminal di sana. Jadi luar biasa. Allah memberikan kemudahan bagi para wanita-wanita Arab, wanita Palestina itu melahirkannya itu bisa banyak. Banyak di sini ada yang kembar, ya kan, subur, ya kan, pada saat mereka itu pertumbuhan demografisnya, pertumbuhan penduduknya itu cepat sekali. Ya. Jadi mereka ini Allah berikan juga kemudahan, ya kan? Jadi dengan fasilitas kesehatan, ya, kehidupan yang apa adanya, mereka kemudian tetap bisa tumbuh, tetap bisa untuk kemudian bertambah banyak dibanding orang Yahudi. Jadi pertumbuhan penduduk Palestina itu terus-menerus banyak. Makanya di tepi barat itu, ya, di tepi barat dan jalur Gaza, penduduk Palestina itu sendiri banyak sekali ketimbang dengan Yahudi pada waktu itu. Tapi sebenarnya ini ya tadi mereka terus membunuhi, terus menghancurkan. Nah, ini yang kemudian harusnya diperhatikan. Nah, mana sampai mana tadi? Bentar dulu. Dengan adanya rencana penarikan mundur tersebut, Yahudi akan terbebas dari serangan berbahaya yang mungkin muncul di sektor tersebut akibat diterapkannya aksi kriminal di sana. Demikian juga yang dilakukan Israel dengan mempertahankan wilayah perbatasan Philadelphia, maka Israel akan dapat memperluas daerah tersebut hingga menjadi penjara besar bagi orang-orang Palestina. Mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk meninggalkan tempat itu kecuali seizin para sipir penjara Yahudi. Jadi lucu, dianggap negara tersendiri tapi perbatasan untuk keluar dari wilayah itu di tangan Israel. Nah ini, jadi sebenarnya bangsa Palestina ini betul-betul kasihan gitu loh. Untuk keluar di situ izinnya harus dari Yahudi. Ini bagaimana ini gitu. Padahal katanya dua negara. Jadi sebenarnya itu tidak pernah ada. Karena apa? Mereka sendiri menjaga perbatasan-perbatasan itu dengan sangat ketat. Lebih dari itu, persoalan air yang dialami di sektor tersebut akan semakin sulit. Jadi ternyata mereka pun kekurangan atau krisis air, ya, karena ada itu terjadi. Karena pemerintah Israel sejak pertengahan tahun 80-an telah melakukan penggalian sejumlah sumur artesis
di perbatasan sebelah timur, setelah sebelumnya melakukan penggalian besar-besaran di sejumlah tempat yang memiliki cadangan air tanah yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Sejak itu penggalian sumur semakin meningkat, sementara volume cadangan air di daerah itu mulai menurun hingga sebagian besar sumur-sumur artesis yang ada hanya mengeluarkan air asin. Ini karena terjadi intrusi air laut sehingga mengambil alih tempat air tawar di dalam perut bumi. Nah, jadi gini, di dalam tanah itu ada sekitar jauh ya, lebih dari puluhan meter itu ada air yang kemudian biasanya itu ya merembes atau ada dalam cadangan-cadangan air. Oh, itu besar. Jadi kalau misalnya air itu dibor sampai jauh, bisa sampai 100 meter atau lebih di situ, dia akan memancar ya, kuat di situ. Jadi air itu akan keluar, air tawar. Jadi air tanah, air bumi di bawahnya lagi, bukan seperti sumur-sumur kita yang cuma sekitar 20 meteran di sini misalnya. Tapi jauh dalam bumi, harus ditembus dengan bor. Nah, ini area artesis disebutnya. Jadi memang memancar. Kalau air ini terus memancar, digunakan oleh manusia dan banyak secara besar-besaran, akhirnya air laut yang kemudian di bawah itu akan merasak masuk, terus menjalar. Sama seperti di Jakarta juga tuh sempat ada di beberapa wilayah di bawah tanahnya itu sudah air asin. Nah, di sana ternyata begitu. Jadi krisis, air artesis berkurang sampai akhirnya yang didapat itu air asin. Nah, ini pun menjadi masalah gitu loh. Karena proses ini tidak dapat dibalik, artinya seandainya Israel tidak lagi mengeluarkan air melalui berbagai penggalian di masa depan, maka air yang ada akan tetap asin di wilayah-wilayah yang sudah terintrusi air laut ini. Jadi kalau sudah masuk air laut ya selesai. Ya kan? Hal ini berhubungan dengan proses ionisasi dan proses kimiawi ini ya. Lagi pula telah diketahui bahwa sejak penghujung tahun 80-an daerah perkotaan Gaza mulai mengalami penggalian banyak sumur baru yang dilakukan di luar perbatasan kota Gaza, terutama di wilayah sebelah utara yang merupakan bagian dari kota Jabalia dan Bait Lahia. Itu dilakukan untuk menghilangkan air asin yang mengintrusi sumur-sumur yang ada. Tujuan dieksposnya informasi mengenai persoalan air di Gaza ini adalah untuk mengaitkan dengan aspek-aspek tersembunyi dari perjanjian Camp David dengan Mesir. Jadi ini pun adalah dia gunakan untuk unsur politis. Gali air aja itu digunakan untuk kemudian apa? Bagaimana perjanjian politik mereka ya dengan Mesir. Yang bagaimana yang Mesir ini menetapkan untuk mengalirkan air sungai Nil ke Israel melalui pintu perdamaian kata mereka. Jadi ternyata air sungai Nil itu dialirkan dengan pipa tentu pada waktu itu ya untuk sampai kepada Israel. Jadi kalau kalian lihat di peta itu kan ada terusan Suez, itu Mesir, dan sebelah sini adalah Israel. Nah, itu dialirkan dari sungai Nil, sungai terbesar di dunia. Seandainya Gaza tidak lagi memiliki cadangan air, maka berdasarkan perhitungan wilayah ini akan mengalami krisis air seiring dengan berakhirnya tahun 2020 Masehi, ya, kemarin, tahun ini. Ya, dan memang ini sudah mulai terjadi walaupun tidak sebesar yang diperkirakan. Tentu saja ini jadi kesempatan emas untuk membangun pintu perdamaian supaya dapat mengaliri gurun Sinai dengan air yang berasal dari sungai Nil dan berlanjut ke wilayah Gaza maupun Israel. Hal itu akan dilakukan dengan alasan terjadinya krisis air di wilayah Gaza dan untuk memenuhi kebutuhan air bangsa Palestina. Jadi ternyata mereka juga punya istilahnya tuh ya tadi maksud-maksud tertentu. Walaupun sampai sekarang pembangunan itu tidak sepenuhnya berhasil, walaupun sudah mulai dibangun. Tapi krisis air ini ya tetap ada, tapi tidak seheboh yang memang terjadi. Tapi ini digunakan oleh mereka. Jadi liciknya Israel tuh begitu. Kemudian persoalan mendasar lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa George Bush pada waktu itu ya Presiden Amerika sudah lama mengulang-ulang tuntutannya ingin mengganti kepemimpinan Palestina
dengan dalih bahwa kepemimpinan yang ada saat ini tidak mampu mewujudkan perdamaian. Coba bayangkan, pemimpin Palestina yang katanya itu adalah pemimpin wilayah otoritas, ternyata apa? Ya tadi diotak-atik oleh Amerika, gara-gara katanya nggak mau ngikutin perdamaian. Bush menuntut adanya kepemimpinan alternatif yang mampu membuat berbagai keputusan berani. Ini yang akan mengantarkan kepada terwujudnya perdamaian di Timur Tengah, kata dia. Jadi kalau mereka tidak bisa mendapati fasilitas kepemimpinan ini, gimana? Ganti. Nah, makanya inilah nasib negara yang sebenarnya tidak menjadi negara. Ya, jadi pemimpinnya pun diatur oleh negara lain. Ya. Jadi ini yang akan mengantarkan kepada terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Oleh karena itu, pemerintahan Amerika Serikat menekan otoritas Palestina untuk membentuk jabatan Perdana Menteri. Jadi udah ada presiden pada waktu itu, ya kan, lalu dibuatlah adanya Perdana Menteri. Calon kuat untuk jabatan itu adalah Mahmud Abbas, ya, yang disingkirkan oleh Arafat pada waktu itu saat menyadari bahwa dia akan mengambil kekuasaan dengan cara menghilangkan berbagai otoritasnya, terutama yang berkaitan dengan dokumen kesekretariatan dan struktur keamanan. Lalu diberikan kepada Muhammad Dahlan yang menjadi calon menteri dalam negeri dalam pemerintahan Abbas. Namun kemudian Arafat mengganti Abbas dengan Qurei yang memberikan jaminan loyalitas bagi dirinya. Jadi ini koyak aneh gitu loh, ya kan? Negara yang katanya menjadi negara sendiri, tapi kepemimpinannya itu masih diatur Amerika. Ini bukti, harusnya nih umat Islam ngerti. Masalahnya sekarang otoritas Palestina itu bukan benar-benar negara sebagaimana negara seutuhnya. Jadi pada saat mereka itu menjalani pemerintahan, sebenarnya mereka itu di bawah kendali Amerika. Gitu. Ini yang harus diketahui. Jadi nggak sembarangan mereka itu memilih pemimpin. Ini bukti harusnya umat Islam menyadari betapa rencana Amerika yang seolah memberikan kemerdekaan kepada Palestina adalah omong kosong belaka. Musuh kok ya dipercaya, ditipu, kan gitu ya. Jadi gitu, itu harus ingat. Nggak ada cerita yang disebut dengan makan siang gratis, ya, apalagi kita puasa. Bukan itu. Jadi mereka itu nggak akan memberikan fasilitas yang baik kepada umat Islam. Pasti mereka ada apa-apanya yang mereka inginkan. Karena memang musuh, gitu loh. Nah, jadi kepemimpinan pun diobrak-abrik, ya kan? Arafat tidak pernah benar-benar mengikuti rencana Amerika untuk Timur Tengah, walaupun tentu pemimpin boneka pun nggak benar-benar juga, yang namanya manusia kadang jadi tadi ngelawan-ngelawan juga. Dia bukanlah kaki tangan Amerika yang tulus, jadi benar-benar ngerti. Sejak PLO berdiri, dia berjalan bersama dengan Inggris. Dengan mempertimbangkan susutnya hegemoni Inggris di Timur Tengah, maka Inggris mengisyaratkan kepadanya untuk mengikuti rencana Amerika. Jadi pun gitu. Sebenarnya dia adalah tadi ngikutin Inggris di sini. Dia bersedia menerima konsep sebuah negara di tepi barat dan jalur Gaza. Padahal sebelumnya selalu menuntut keberadaan negara sekuler di Palestina bagi seluruh pemeluk agama, yaitu kaum Muslim, Nasrani, dan Yahudi, sesuai dengan arahan Inggris. Menurut Arafat di sini, ya, hal ini akan diterima lebih mudah oleh Yahudi, namun permainannya tidak bisa dikontrol oleh Eropa, terutama Inggris. Amerika sendiri menganggap tindakan Arafat sebagai tidak memberi jaminan akan berhasil. Oleh karena itu, Amerika mendesak diturunkannya Arafat sebagai pemimpin bangsa Palestina pada waktu itu. Coba bayangkan, pemimpinnya diturunin oleh orang asing. Nah, itu karena tadi negara yang tidak benar-benar terjadi berdaulat. Ini negara boneka, negara abal-abal ini, ya kan?
Pembentukan kepemimpinan Palestina yang baru tidak akan saja dapat berjalan seiring dengan Amerika yang tetap terikat dengan Eropa, melainkan juga agar hanya berhubungan dengan Amerika saja. Jadi Amerika juga tahu kalau gitu nih orang bisa kesana kemari, ngambil ke Inggris, ngambil juga ke saya, kira-kira gitu. Makanya dibentuk saja sekalian yang menjadi pemerintahan itu. Jadi gini ya anak sekalian, kita ini paham, jadi pada saat kita bahas konstelasi internasional, itu ada yang disebut dengan negara adidaya. Nah, negara adidaya inilah yang betul-betul membuat pengaruh politik internasional. Sampai-sampai tentang kepemimpinan di satu negara yang menjadi boneka bagi dirinya, bagi negara itu, pengikut bagi negara itu, pengekor negara itu dia atur. Supaya apa? Tetap loyal kepada dirinya, kepada negaranya. Semua. Macam misalnya Malaysia. Itu bagaimana? Itu negara yang menjadi anteknya Inggris. Ya kan? Lalu gimana? Ya tadi Amerika bermain juga, pengen masuk di situ. Ditanamkanlah pemimpin yang menggoyang kepemerintahan yang ada. Inggris mempertahankan. Sampai-sampai Perdana Menteri yang sudah mundur, sudah tua pun oleh Inggris diangkat lagi dengan alasan dibutuhkan rakyat. Padahal dia sudah tua itu, Mahathir Muhammad itu. Kenapa begitu? Ya karena itulah negara imperialis. Sekarang ini negara adidaya itu Amerika. Ya, memang ada 4 yang menjadi kuat negara di dunia ini: Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia. Sekarang ini, walaupun Rusia itu adalah mewarisi dari Uni Soviet. Nah, dahulu itu kaum muslimin itu menjadi adidaya yang kuat sampai perang salib sempat kosong, lalu kemudian kaum muslimin menang lagi, daulah khilafah dari perang salib itu menjadi adidaya sampai Perang Dunia Pertama yang itu digantikan oleh Inggris berikutnya. Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua digantikan lagi oleh Amerika. Nah, Amerika itu tidak mau Arafat ini bagaimana bermain di dua kaki bersama Inggris dan juga dirinya dengan Amerika sendiri. Makanya diganti semua. Nah, ini harus kita tahu model begini, ya. Semua pemimpin begitu, jadi ada induknya kecuali Amerika sendiri. Nah, itu yang kemudian mereka bisa, makanya kita harus memperhatikan bagaimana kepemimpinan di Amerika itu. Karena itulah yang kemudian menjadi barometer atau menjadi pengaruh yang besar terhadap perpolitikan internasional. Nah, gitu. Pihak Yahudi setuju dengan usulan Amerika ini. Jadi konsep dibentuknya jabatan Perdana Menteri merupakan langkah pendahuluan agar jabatan ini memiliki otoritas menggantikan Arafat. Namun situasi internasional seperti yang mulai tampak terutama Eropa menempatkan Amerika untuk tidak melanjutkan proses penggantian Arafat secara efektif, melainkan melucuti wewenangnya saja secara gradual. Jika saja Amerika serius dalam melakukan penggantian Arafat, maka hal itu akan dilakukannya. Sebab dengan banyaknya kaki tangan yang berada dalam genggaman Yahudi, hal itu bukan sesuatu yang sulit untuk menyingkirkannya. Jadi betul-betul bisa terjadi penyingkiran terhadap apa? Terhadap konstelasi politik secara internasional ini. Gara-gara apa? Menggantikan kepemimpinan yang loyal kepada Amerika, ya, dan Amerika ingin kekuasaannya terus menancap di Palestina itu, di Timur Tengah. Ini terjadi anak-anak sekalian. Jadi ini kita ketahui, kita bahas. Masalahnya adalah kaum muslimin ini harus sadar, terutama pemimpin-pemimpinnya. Palestina itu bukan dalam kondisi baik-baik sekarang. Apalagi sekarang masih terjadi pembunuhan. Memang tidak terjadi penghancuran, pengusiran dan pengeboman yang besar-besaran sebagaimana beberapa waktu yang lalu, tidak. Tapi terus diusir, dibunuh, ya kan? Konflik. Kemarin kita misalnya pada saat kaum muslimin memperingati Isra Mi'raj,
di ibu kota, di Masjidil Aqsa, ditembaki itu. Coba bayangkan, ditembaki, mati, ada beberapa orang yang kemudian mati di situ, gugur syahid oleh apa? Tentara Israel. Tapi sayangnya kaum muslimin yang kemudian juga ada di situ, tentara atau pasukan keamanan atau tim keamanan, mungkin kalau dikatakan bukan pasukan keamanan, tim keamanan yang ada di situ bukan cuma sebatas menolong, bukan melakukan hal yang betul-betul terjadi. Mereka membiarkan yang nembakin. Memang mereka menolong orang-orang yang tertembak. Harusnya itu ya tadi bangkit melawan, ternyata ya susah. Sama kita sekarang ini jadi susah juga. Tapi nggak boleh kita ini putus harapan. Harusnya dicanangkan kepada seluruh umat, Israel adalah musuh yang nyata bagi umat Islam, terutama di bumi Palestina. Ini yang kalian harus paham itu. Jadi bukan semata-mata kita mempelajari tentang negeri Palestina ini untuk kita membaca saja, tidak. Kalian mungkin bisa membaca ini, tapi mengulangi pembahasan seperti sekarang ini itu akan menguatkan apa? Cita-cita kita bahwa Palestina, ya, Baitul Maqdis harus kita bebaskan. Dia harus dicanangkan. Jadi bukan lagi bersikap biar masa bodoh, biarkan sajalah. Itu ke negara Palestina, kita ngurus kita aja. Ya sekarang susah, Israel sudah semakin kuat, Amerika mendukung, Inggris mendukung, kalaupun kita lawan kita nggak bisa-bisa. Putus asa, nggak ngerti bahwa Allah itu punya kekuatan yang besar, gitu loh. Jadi jangan tanamkan rasa putus asa kepada generasi kalian ini nanti, pada anak-anak kalian nanti. Kalian ajarkan juga tentang apa? Tentang masalah negeri-negeri kaum muslimin ini. Ini penting ini, gitu. Ya, jadi kondisi menggugah kita untuk terus merasa bahwa Palestina adalah tempat untuk kita menolongnya, tempat untuk kita berjihad, tempat untuk kita mengusir Israel. Itu adalah suatu yang harus ada dalam benak kita. Ya, jadi kalian kalau misalnya paham dengan ini, mungkin suatu saat anak-anak kalian gimana nih? Ada yang mau minta izin berangkat ke Palestina, berangkat ke Israel, berangkat ke Palestina bukan untuk ziarah, ya, tapi berangkat untuk membebaskan Palestina. Gimana kira-kira kalian sebagai ibu? Gitu misalnya, meridoi gak? Coba. Kalau misalnya tidak diridoi, wah kasihan itu anak, kan gitu. Atau bahkan malah nauzubillah dikutuk, wah jangan. Kamu nih udah sana bakal jadi mati di sini aja, bukan. Tapi bukan juga kita ini bagaimana, ya kan, mempersiapkan kekuatan itu dengan yang tidak sepadan. Makanya nanti kita akan terus itu pahamkan umat dengan Islam agar menegakkan institusi Islam, dan itulah yang akan mengusir Israel dari bumi Palestina. Ya, gitu. Jadi makanya kita harus ini untuk menggugah kita terus tentang bagaimana kekuatan negara-negara atau kekuatan kaum muslimin yang harusnya ada dengan itu. Nah, saya situ dulu ya. Nah, cukup. Ada yang mau ditanyakan atau diperjelas? Paham? Iya. Paham ya? Ya, kalau tidak ada, ya kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.